adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Halo semua, saya CGP Susilawati, angkatan ketiga dari SDN 36 Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Pada bagian 2.3.A.10. Aksi nyata coaching, saya berperan sebagai coach, ingin membantu permasalahan teman saya sebagai coach dalam membahas permasalahan yang ada di kelasnya. Selamat menyaksikan video coaching saya bersama teman sejawat saya. Selamat pagi, Bu. Bisa saya mengganggu waktunya agak lama, Bu? Selamat pagi juga, Bu. Bisa, Bu. Karena murid saya sudah pulang semua, jadi saya memiliki banyak waktu. Begini, Bu. Saya ingin bercerita pengalaman permasalahan saya di kelas. Bisakah Ibu mendengarkannya? Bisa, Bu. Namun, sebelum Ibu bercerita, saya ingin tahu apa harapan Ibu untuk kedepannya dari pertemuan kita hari ini. Saya berharap dapat mengatasi permasalahan saya ini agar siswa saya bisa cepat membaca semua. Baik, Bu. Di sini saya akan mencoba membantu Ibu. Untuk itu, saya persilakan Ibu lanjut untuk bercerita permasalahan Ibu. Dan di sini saya akan mencoba mendengarkannya. Begini, Bu, saya merasa bingung karena saya merupakan guru baru. Namun kepala sekolah memberikan pembagian tugas kepada saya untuk mengajar di kelas 1. Saya terimalah pembagian tugas itu karena saya segan terhadap kepala sekolah. Sementara belum banyak pengalaman saya mengajar di kelas 1. Selama saya mengajar di kelas 1, dari 30 siswa hanya 5 orang yang bisa membaca lancar. Lebihnya ada yang baru mengenal huruf dan ada yang masih mengeja. Bahkan ada yang sama sekali belum mengenal huruf. Nah, disinilah, Bu, yang saya bingungkan. Bagaimana cara mengatasinya? Oh, begitu permasalahannya. Kalau begitu, saya mau tanya dan mencatat permasalahan Ibu satu persatu, ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira apa media yang Ibu pakai dalam pembelajaran membaca? Hanya buku paket saja, Bu. Saya hanya memperkenalkan huruf-huruf yang ada di buku paket. Lalu, bagaimana tanggapan siswa itu, Ibu, terhadap media yang Ibu gunakan? Siswa saya sepertinya merasa bosan. Nah, selain media, apa ada lagi yang menurut Ibu yang membuat siswa Ibu merasa bosan dan kurang nyaman? Ada, Bu, yaitu tentang teknik pembelajaran yang saya buat di kelas. Saya bingung cara mengajari anak kelas 1 karena
Saat saya mengajari siswa yang belum bisa membaca, siswa yang sudah pandai merasa bosan. Bahkan mereka kadang mengganggu saya saat mengajari siswa yang belum bisa membaca. Sementara mereka sudah saya beri pelajaran lain. Saya bingung harus bagaimana ini, Bu. Dan waktu yang saya gunakan menurut saya kurang banyak dikarenakan situasi kondisi COVID-19 ini, Bu. Nah, dari pembicaraan Ibu tadi, saya bisa simpulkan bahwa media, teknik, dan pembelajaran Ibu yang membuat siswa Ibu merasa bosan dan tidak nyaman, bukan? Benar juga ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Saya akan memperbaiki teknik pembelajaran dan mencari media yang sesuai untuk siswa saya, Bu. Namun, saya bingung, Bu, teknik dan media seperti apa ya yang harus saya buat? Oh, kalau begitu, pernahkah Ibu melihat siswa Ibu merasa senang dan semangat dalam belajar di kelas? Pernah, Bu. Mereka merasa semangat saat saya menunjukkan gambar-gambar yang saya tempel di dinding kelas. Kemudian, mereka juga merasa senang dengan pembelajaran matematika. Teknik berkelompok yang kelompoknya saya sesuaikan dengan minat si anak. Nah, kalau begitu, untuk pembelajaran membaca pada pelajaran Bahasa Indonesia bisa digunakan media dan teknik pembelajaran yang Ibu gunakan seperti pada pelajaran matematika yang pernah Ibu bawakan juga, kan? Iya, benar, Bu. Terima kasih banyak atas ide cemerlang Ibu. Namun, kalau matematika medianya gambar. Kalau membaca bagaimana ya, Bu? Kalau begitu, pernahkah Ibu sebelumnya melihat video pembelajaran baik di YouTube ataupun di media sosial? Oh iya, pernah, Bu. Saya pernah melihat video pembelajaran dengan menggunakan kartu huruf yang ditempel ke dinding. Seperti yang ada di kelas Ibu ini, kelas 2. Dan saya juga pernah melihat video seorang guru yang memberikan tambahan mengajar pada saat jam istirahat dan setelah pulang, kalau nggak salah di program guru penggerak itu loh, Bu. Kalau begitu, terima kasih ya, Bu, sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan saya ini. Sama-sama, Bu. Lalu, strategi apa yang akan Ibu siapkan untuk mencapai tujuan Ibu tadi? Saya akan membuat strategi pembelajaran yang menarik kepada siswa agar meningkatkan minat anak dengan menggunakan media kartu huruf. Untuk pelajaran membaca pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan memberikan les tambahan membaca pada jam istirahat. Dan setelah pulang, untuk anak yang belum bisa membaca dan menggunakan teknik berkelompok yang disesuaikan minat si anak. Wah, keren Ibu. Ibu bisa memecahkan masalah Ibu dan membuat strategi yang sangat bagus. Ibu juga sangat keren bisa membantu saya dan sangat menginspirasi saya. Nah, lalu kesimpulan dari pertemuan kita saat ini menurut Ibu apa? Kesimpulannya, saya sangat merasa puas dan lega bisa mengatasi masalah saya ini, Bu. Ibu dapat memunculkan ide-ide kreatif yang saya miliki. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Bu. Iya, Bu, sama-sama. Terima kasih telah menyaksikan video coaching saya bersama teman sejawat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.